Assalamualaikum teman-teman. Ayo kita belajar pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Langsung saja ya, kita mulai. Nah, yang pertama kita akan belajar menyebutkan kata-kata tentang pertumbuhan hewan dalam teks. Satu. Yang kedua, ayo bercerita. Yang ketiga, tentang kalimat tanya. Kemudian, adik-adik semua berlatih membuat kalimat tanya. Next, belajar tentang daur hidup kata, daur hidup nyamuk, dan yang terakhir tentang daur hidup lalat. Oke, yang pertama menyebutkan kata-kata tentang pertumbuhan hewan dalam teks 1. Bacalah cerita berikut dengan cermat. Nina memelihara seekor kucing bernama Miko. Nina memeliharanya sejak masih kecil. Waktu itu, tubuhnya masih sangat kecil. Rambut di tubuhnya juga masih sangat tipis. Nina memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Nina memberi Miko makan dengan teratur. Miko pun tumbuh menjadi kucing yang lincah. Kini tubuhnya sudah semakin besar. Rambutnya juga tumbuh lebat dan halus. Nina senang bermain dengan Miko. Perhatikan gambar pertumbuhan kucing Nina berikut ya. Kucing Nina mengalami pertumbuhan. Nah, teman-teman mengerjakan dan menjawab soal di buku tulis ya. Apa itu pertumbuhan? Apa saja perubahan yang terjadi pada makhluk hidup ketika tumbuh? Nah, yang kedua, ayo bercerita. Bacalah cerita berikut dengan cermat. Paman Nina memiliki sebuah peternakan bebek di kampung halaman. Bebek-bebek tersebut dikembangbiakan oleh paman. Bebek berkembang biak dengan bertelur. Bebek yang dapat bertelur adalah bebek yang sudah dewasa. Telur akan menetas dan keluarlah anak bebek. Anak bebek kemudian diberi makan dan dipelihara. Anak bebek pun mengalami pertumbuhan. Ukuran tubuhnya bertambah besar. Bulunya juga bertambah banyak. Bebek terus tumbuh hingga menjadi bebek dewasa dan dapat bertelur. Setelah membaca teks tersebut, dapatkah kamu menemukan kata-kata tentang pertumbuhan hewan? Kata-kata apa saja itu? Ayo, ceritakan kembali isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Gunakan kata-kata tentang pertumbuhan hewan yang kamu temukan. Nah, next selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat tanya. Sebelum kita membahas kalimat tanya, kita akan mereview sedikit tentang apa itu pertumbuhan. Nah, jadi pertumbuhan adalah proses perubahan ukuran yang meliputi tinggi, berat badan, dan lain-lain yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, kalian kan telah membaca cerita tentang peliharaan kucing milik Nina dan bebek milik paman Nina. Berdasarkan bacaan cerita tersebut, perubahan yang terjadi pada kucing dan bebek Nina adalah sebagai berikut. Yang pertama tentang kucing ya. Kucing Nina awalnya tubuhnya kecil, rambut atau bulunya sangat tipis. Kemudian setelah dipelihara dan diberi makan secara teratur,
tubuh kucing yang semula kecil menjadi besar, kemudian rambut atau bulu tipis menjadi lebat dan sangat halus. Itu adalah perubahan yang terjadi pada pertumbuhan kucing milik Nina. Selanjutnya, bebek milik Paman Nina. Awalnya telur menetas menjadi anak bebek. Setelah anak bebek dipelihara dan diberi makan, anak bebek pun mengalami perubahan terutama pada ukuran tubuhnya bertambah besar, bulunya juga bertambah banyak. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan belajar tentang kalimat tanya. Ikuti langkah berikut ini ya. Buatlah daftar pertanyaan dari kata-kata yang disediakan. Sebelumnya, Ayah Bunda bantu mengingatkan kembali Ananda tentang macam-macam kata tanya. Nah, kalimat tanya itu apa aja sih? Kalimat tanya itu ada kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, berapa, dan bagaimana. Untuk memudahkan adik-adik semua mengingat kalimat tanya, disingkat menjadi adik Simba, yang artinya A itu untuk apa, D itu untuk di mana, K kapan, C siapa, M mengapa, dan B untuk berapa dan bagaimana. Nah, untuk penjelasannya, apa? Untuk menanyakan suatu benda atau suatu peristiwa. Di mana? Untuk menanyakan lokasi atau tempat. Kapan? Untuk menanyakan waktu suatu peristiwa yang sudah lalu atau yang akan datang. Siapa? Untuk menanyakan seseorang yang terlibat di dalam teks atau kalimat yang Anda susun. Mengapa? Untuk menanyakan penjelasan terhadap terjadinya suatu peristiwa. Berapa? Untuk menanyakan penjelasan tentang jumlah. Bagaimana? Untuk menanyakan cara prosedur suatu kegiatan atau proses mengenai suatu peristiwa. Oke, selanjutnya adik-adik semua belajar membuat pertanyaan berdasarkan kata atau kalimat yang tersedia ya. Contohnya tadi pada penjelasan kalimat tanya ada kata atau kalimat telur. Nah, pertanyaan apakah yang sesuai dengan kalimat atau kata tersebut? Contohnya kita ambil kalimat tanya berapa? Berapa jumlah telur bebek Paman? Nah, berarti berapa menanyakan tentang jumlah telur milik Paman. Jadi cara mengerjakannya adalah memilih kalimat tanya yang sesuai dengan kata-kata yang sudah disediakan ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang daur hidup. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Ayo, amatilah daur hidup kata berikut. Nah, di situ kan ada gambar. Ada telur katak, kecebong tanpa kaki, kecebong dengan kaki, kemudian ada katak muda, dan yang terakhir ada katak dewasa. Setelah mengamati gambar, coba baca teks penjelasan daur hidup kata pada buku tematik halaman 81. Kata hidup di air dan di darat. Kata bertelur di air. Telur tersebut menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu bernapas dengan insang. Berudu lalu berkembang menjadi kata berekor.
Setelah itu, ekor kata akan menyusut dan lama-kelamaan menghilang. Katak berekor kemudian tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa hidup di air dan di darat. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Jadi, intinya daur hidup katak itu ada 5 proses ya, atau 5 tahapan. Yang pertama dari telur katak, kemudian kecebong tanpa kaki, berubah menjadi kecebong dengan kaki, katak muda, dan yang tahap terakhir yaitu adalah menjadi katak dewasa. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang daur hidup nyamuk. Saat musim hujan, ada genangan air di mana-mana. Air yang mengenang dapat menjadi sarang nyamuk. Nyamuk adalah salah satu jenis serangga. Pada beberapa jenis nyamuk, gigitannya dapat menimbulkan penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Tahukah kamu daur hidup nyamuk? Nah, coba perhatikan gambar hidup nyamuk berikut ini. Setelah kalian mengamati gambar daur hidup nyamuk, coba kerjakan halaman 86 pada buku paket tematik. Kalian coba lengkapi daur hidup nyamuk dengan kata-kata yang sudah tersedia ya. Nah, dan yang terakhir kita akan membahas tentang daur hidup lalat. Lalat berkembang biak dengan bertelur. Lalat bertelur di tempat yang hangat. Misalnya, di atas timbunan sampah atau di atas makanan yang terbuka. Telur-telur tersebut akan menetas dan menjadi larva atau belatung. Larva memakan apa yang tersedia di sekitarnya. Larva lalu berkembang menjadi pupa. Pupa adalah sejenis kepompong. Setelah 4-5 hari, lalat akan keluar dari dalam pupa dan kemudian akan berubah menjadi lalat dewasa. Demikian ya pelajaran yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.